Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu berasal dari kata sastra yang artinya adalah ajaran, dan Jendra yang berasal dari kata harjo yang berarti keselamatan, dan Indro yang berarti raja atau penguasa. Sastra Jendra bisa diartikan sebagai ajaran puncak keselamatan. Hayuning berarti keindahan, rat berarti semesta. Hayuningrat bisa diartikan sebagai keindahan semesta. Pangruwating berarti peruat atau pemusnah. Diyu yang artinya adalah raksasa diartikan sebagai watak angkara murka. Berarti pangruwating diyu maksudnya adalah peruat atau pemusnah watak angkara murka. Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu bisa diartikan sebagai ajaran puncak keselamatan untuk memperindah jagat dan meluruhkan sifat angkara murka. Namun kata sastra juga bisa dimaknai berasal dari kata astro yang berarti senjata atau pusaka. Maka Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu bisa juga diartikan sebagai senjata atau pusaka dari Tuhan untuk memerintah jagat raya dan meruat angkara murka. Cerita mengenai ilmu Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu berasal dari Prabu Sumali yang merupakan raja di Ngalengka-Diraja dan mempunyai seorang putri yang cantik jelita yang bernama Dewi Sukesi. Namun Dewi Sukesi belum mau menikah. Dewi Sukesi bukanlah perempuan sembarangan. Dia hanya tertarik kepada pencerahan yang mampu membawa jiwanya kembali pada sangkan paraning dumati. Dewi Sukesi tidak mau perkawinan, justru menjadi penghambat untuk meraih hasratnya itu. Maka dengan tegas dia hanya mau menikah dengan orang yang bisa mengajarinya Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu, yang merupakan ilmu rahasia sekaligus ilmu tertinggi yang bisa mengantarkan manusia kepada kesempurnaan jiwa. Maka Dewi Sukesi pun membuat sebuah sayembara. Siapapun boleh menjadi pendamping hidupnya, asalkan bisa membabar makna dari ilmu Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Sementara itu, di kerajaan Lokopolo, raja baru yang bernama Prabu Donorojo baru saja memperoleh tampuk kekuasaan dari ayahnya Resi Wisrawa yang berniat untuk matek pandito. Namun masih ada hal yang mengganggu pikiran dari Resi Wisrawa, yaitu bahwa Prabu Donorojo belum mempunyai seorang permaisuri. Akhirnya Resi Wisrawa pun berkata kepada putranya, dia berniat menjodohkan dengan Sukesi. Sedangkan tentang sayembara yang diajukan oleh Dewi Sukesi, maka Resi Wisrawa lah yang akan menyanggupi. Resi Wisrawa yang akan membabar rahasia ilmu Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu kepada Dewi Sukesi. Karena ilmu yang diajarkan oleh Resi Wisrawa adalah ilmu rahasia, maka penjabaran tersebut dilakukan di tempat yang tertutup. Penjabaran ilmu Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu dilakukan secara khusus kepada Dewi Sukesi di Taman Kaputren Kerajaan Ngalengka-Diraja
tidak boleh melibatkan orang lain, karena memang begitu wisik dari alam yang ditangkap oleh Resi Wisrawa. Ini akan menjadi sebuah peristiwa maha besar yang tidak bisa diikuti oleh orang-orang yang tidak ditakdirkan. Maka segenap ubur rampe pun dipersiapkan. Di antaranya adalah kembang setaman, air jernih dari 7 mata air, dan dupo. Pengajaran yang diberikan Resi Wisrawa tidak hanya berbentuk wedaran kata-kata, namun juga bagaimana cara melakukan laku semedi guna menyelami diri dan mencapai hubungan yang utuh dengan sang diri sejati. Resi Wisrawa lalu meminta Dewi Sukesi membersihkan raganya dengan mandi menggunakan air dari 7 mata air dan dicampur dengan 5 jenis bunga, yaitu bunga kenanga, bunga mawar merah, mawar putih, melati, dan bunga kantil. Tak lupa Resi Wisrawa juga memberikan jopo banyu kahurupan guna menguatkan daya pencernihan dari air yang digunakan untuk mandi. Saat penjabaran ilmu sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu itu dilakukan, saat itu juga terjadi goro-goro di Kayangan. Untuk mencegah ilmu itu tersebar, maka Bathara Guru dan Dewi Uma menyusup ke dunia. Bathara Guru masuk ke tubuh Begawan Wisrawa, sedangkan Dewi Uma masuk ke tubuh Dewi Sukesi. Hal ini membuat bara asmara mereka berkobar dan terjadi hubungan intim di antara Resi Wisrawa dan Dewi Sukesi. Karena peristiwa tersebut, lalu Resi Wisrawa dinikahkan dengan Dewi Sukesi. Prabu Donorojo, putra dari Resi Wisrawa, yang mendengar kabar tersebut menjadi sangat marah karena merasa dikhianati oleh ayahnya sendiri. Prabu Donorojo mengirimkan pasukan dari Lokopolo untuk menggempur Ngalengkodirojo. Pada saat Resi Wisrawa dan Prabu Donorojo perang tanding, maka turunlah Bathara Narada dan memberitahu Prabu Donorojo bahwa Dewi Sukesi adalah jodoh dari ayahnya. Tak lama berselang, Dewi Sukesi mengandung dan melahirkan. Yang keluar bukanlah jabang bayi, melainkan segumpal darah, daging, dan kuku. Darah itu berubah menjadi raksasa yang bernama Rahwana atau Dasamuka. Yang daging menjadi Kumbakarna dan kukunya menjadi Sarpa Kenaka. Ketika orang itu menjalani pertapaan yang luar biasa sehingga membuat mereka sakti mandraguna. Bahkan dikabarkan bahwa Rahwana atau Dasamuka meminta agar tak seorang pun di dunia ini yang bisa mengalahkannya. Dan permintaan itu setelah melalui negosiasi yang panjang akhirnya dikabulkan oleh para dewa. Selain itu, Dewi Sukesi juga melahirkan seorang kesatria yang tampan, yaitu Gunawan Wibisana. Gunawan Wibisana inilah nanti yang akan berbalik mendukung Prabu Rama Wijaya karena tidak setuju dengan hasrat Rahwana yang merebut Dewi Sinta dari tangan Prabu Rama Wijaya. Sedangkan bagian pertama dari ilmu sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu yang dijabarkan oleh Resi Wisrawa kepada Dewi Sukesi adalah mengenai jiwa. Saat itu Resi Wisrawa berkata, "Sukesi, perhatikan seluruh ucapanku dengan seksama.
tenangkan nalar dan perasaanmu agar engkau bisa menangkap ajaran ini secara utuh. Sekarang, apa yang menjadi pertanyaanmu? Selama ini aku merasakan jiwaku berasal dari tempat yang sangat jauh, tempat yang penuh cahaya, bergelapan dan gilang gemilang. Di situ hanya ada kedamaian dan kegembiraan. Saya tidak tahu, Resi. Saya sangat merindukan tempat itu. Sukesi, memang benar, dari sanalah jiwamu berasal. Tepatnya, engkau memang pernah berada di sana. Namun juga engkau pernah berada di tempat lain dalam keadaan yang berbeda pula. Jiwamu itu telah lama mengembara, telah banyak hal yang engkau lihat dan pelajari. Dan saat ini Sukesi, engkau berada di bumi untuk melengkapi pembelajaran itu dan akhirnya mampu meraih kemurnian jiwa. Dengan demikian jiwamu bisa kembali ke alam tertinggi seperti yang pernah engkau capai dulu. Aku ingin mengajakmu untuk terlebih dulu mengurai tentang apakah sejatimu. Aku ingin menanyakan, siapakah dirimu sesungguhnya? Dewi Sukesi lalu menjawab, "Wahai Resi Wisrawa, sejatinya aku adalah sang jiwa. Aku adalah keberadaan yang menempati raga ini. Tapi aku bukan raga ini. Aku sudah ada sebelum raga ini diciptakan. Dan aku tetap akan ada setelah raga ini tiada." Benar sekali Sukesi. Inilah yang memang harus dimengerti untuk pertama kali. Kita semua adalah sang jiwa yang saat ini menempati tubuh masing-masing. Jiwa adalah perwujudan dari Sang Hyang Urip dalam gatra pribadi yang memiliki keunikan dan dianugerahi kehendak untuk menentukan apa yang ingin dicapai dalam hidup. Jiwa-jiwa ini telah mengarungi perjalanan panjang menuju kesempurnaan. Ketahuilah Sukesi bahwa ada dua jenis jiwa. Ada jiwa manusia yang berasal dari alam atas, ada juga yang berasal dari alam bawah. Ada jiwa manusia yang telah ada semasa jagat rayat ini baru berupa benih-benih yang dinamakan banyu kauripan. Inilah yang biasa disebut jiwa purba atau jejer manungsa kawitan. Intisari kehidupan yang berupa bunyi banyu kauripan inilah yang membentuk keberadaannya. Ada jiwa yang sudah ada semasa jagat raya berupa lautan cahaya. Cahaya atau jiwa-jiwa ini secara nyata hanya berupa tumitah, berbadan cahaya yang menempati jagat katiwatan, dan kita menamakannya sebagai para dewa dan para dewi. Jiwa-jiwa ini yang kemudian turun ke bumi menjadi manusia dengan raga sebagaimana yang kita kenal. Dengan raga ini jiwa itu perlu berjalan, perlu melalui proses untuk meraih kemurnian sehingga bisa kembali ke alam asalnya. Selain itu, masih ada jiwa
yaitu yang berada atau berasal dari alam yang lebih rendah, entah itu berasal dari binatang ataupun para penghuni alam halus yang kita kenal dengan berbagai macam nama. Setelah menjadi manusia, mereka harus melakukan perjalanan sehingga bisa terus naik ke alam yang lebih tinggi, sehingga tidak kembali turun ke alam semula. Perjalanan jiwa dalam pengertian ini dapat kita pahami sebagai tahapan dari jiwa itu untuk meluruhkan lapisan dirinya yang kasar guna mencapai keadaan yang lebih murni, sehingga intisarinya bisa berwujud nyata. Entah jiwa itu berasal dari alam atas atau alam bawah, sejatinya intisari jiwa manusia sama, yaitu perwujudan dari sang sumber hidup yang kita menyebutnya sebagai ruh. Yang membedakan satu jiwa dengan jiwa lainnya hanya perkara tingkat kemurnian atau sejauh mana jiwa itu semakin utuh mencerminkan ruhnya, yang berarti mencerminkan sifat dari pencipta atau Tuhan. Ketahuilah Sukesi bahwa sebenarnya setiap jiwa mempunyai kemampuan untuk mencapai perjalanan tertinggi. Bedanya hanya tergantung pada berapa lama waktu dan tahapan-tahapan yang harus mereka tempuh. Resi Wisrawa ingin melanjutkan penjabarannya, namun Sukesi keburu matur. Mohon maaf Resi Wisrawa, sebenarnya dalam jiwaku aku bisa menerima apa yang engkau katakan itu. Perkara yang engkau katakan sepertinya sudah bukan perkara yang baru lagi. Namun nalarku masih sulit untuk menerimanya. Sukesi, justru itulah yang menjadi salah satu kunci sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Bagaimana kamu bisa menghubungkan nalarmu itu serasi dengan intisari jiwamu atau dengan rohmu itu, sehingga apapun yang dipahami lewat tuntutan rohmu itu juga bisa dipahami oleh nalarmu. Jadi pahamilah Sukesi bahwa sebenarnya setiap jiwa, meskipun kejadiannya berbeda-beda, sumbernya hanya satu, yaitu dari kasunyatan tunggal. Setiap jiwa mengandung intisari yang sama, yaitu berupa sukmo sejati atau ruh sebagai pecahan atau perwujudan dari Sang Yang Urip atau Tuhan. Sang Yang Urip atau kasunyatan itu yang menjadi sumber dari seluruh keberadaan, mewujud menjadi pribadi-pribadi unik yang dinamai jiwa. Jadi engkau adalah perwujudan Sang Yang Urip atau Tuhan. Sang Yang Urip menjadi intisari keberadaanmu. Dia yang meliputi dan memenuhi keberadaanmu. Di dalam setiap titik di tubuhmu, dia ada sebagai kekuatan yang menghidupi dan menggerakkan. Secara sederhana, bahwa sifat Sang Yang Maha Agung dalam bentuk kecerdasan dan daya sejatinya terpendam di dalam dirimu. Yang menentukan adalah lakumu yang bisa mewujudkan itu semua dan membuatnya menjadi nyata. Nah, dalam rangka mewujudkan watak dari Sang Yang Urip ini, setiap jiwa harus dan akan mengarungi perjalanan di berbagai rentang kehidupan. Mereka harus
melalui berbagai lakon dengan muara pamungkas yang dinamai Sangkan Paraning Dumadi. Itulah keadaan jiwa ketika makin menyerap utuh sifat-sifat dari Tuhan, sehingga sebagaimana Sang Pencipta, jiwa tersebut juga bisa melampaui ruang dan waktu. Namun Resi, kenapa banyak sekali jiwa-jiwa yang menderita, terutama saat hidup di bumi dan menempati tubuh ini, padahal jiwa itu adalah Sang Pencipta yang mengejawanta? Sukesi, ketahuilah bahwa penderitaan itu muncul karena sebagian besar manusia belum menyadari kenyataan bahwa dia adalah perwujudan Sang Hyang Urip. Kebanyakan manusia tidak mengerti mereka itu sejatinya apa. Kesadaran mereka hanya terbatas pada apa yang bisa dirasakan oleh panca indera. Kenyataan sejati manusia sebagai jiwa seperti yang telah engkau pahami tidak bisa terserap oleh panca indera dan semakin diabaikan. Sukesi, rasa sukacita justru bisa diraih manakala seorang atau sebuah pribadi mulai menyadari bahwa sejatinya dialah adalah sang jiwa yang datang ke bumi dan mendiami tubuh tertentu. Seiring berjalannya waktu, pribadi itu juga akan sadar bahwa tujuannya ke bumi ini adalah belajar melalui proses dan akhirnya mencapai kejernihan. Pahami juga Sukesi bahwa setiap jiwa yang menempati tubuh tertentu termasuk juga bisa menempati tubuh wadah yang berbahan baku air, api, tanah, dan udara. Sebagaimana kita manusia di bumi ini selalu ada dua kemungkinan yang bisa diraih dengan kehendak bebasnya itu. Apabila dia melupakan kasunyatan sebagai perwujudan Sang Hyang Urip, lupa bahwa dirinya selalu diliputi Sang Hyang Urip dan selalu bersamanya, sekaligus mereka tidak hidup selaras dengan tuntunannya, sang jiwa itu pasti akan terjebak dan terikat dengan penderitaan. Tetapi bila yang terjadi sebaliknya, dia selalu menyadari kasunyatan bahwa dia adalah perwujudan Sang Hyang Urip, maka dia akan segera meraih sukacita.